salam ya Habiballah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa juludul maitati tathuru bittibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa asmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Faslun wala yajuzul isti'malu awanis sahabi wal fittati wa yajuzu isti'malu ghairihima min awani. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a. Asyaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min asmin wa ghairihi wa 'indal qiyami minan naumi wa 'indal qiyami ila sholati. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini itu satu masalah yang baru. Dan segala kulit bangkai suci ia kulit dengan cara disama, kecuali kulit anjing dan babi dan binatang yang dilahirkan ianya binatang daripada keduanya anjing dan babi, ataupun daripada salah satu keduanya anjing dan babi, dan tulang bangkai dan bulunya bangkai itu najis kecuali manusia. Jadi pada permasalahan yang baru ini oleh pengarang daripada kitab Ghayatu wa Taqrib ini menjelaskan pada kita tentang permasalahan kulit daripada bangkai. Adakala kulit daripada bangkai itu jadi sebagai bahan yang kita pakai, alias barang tersebut menjadi suci dengan caranya adalah disama. Adapun metode dalam cara sama kulit bangkai itu sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya di dalam kitab yang lebih lebar lagi, yang lebih luas lagi pemahamannya. Caranya adalah dengan menghilangkan lendir-lendir ataupun daging-daging yang ada pada kulit tersebut. Itulah caranya. Sekira-kira semuanya lendiran-lendiran ataupun daging-daging yang masih tertempel pada kulit semuanya bersih. Itulah bahagian daripada cara sama pada kulit bangkai. Melainkan yang tidak akan suci dikala kita sama itulah kulit anjing dan kulit babi. Kulit anjing dengan kulit babi, walaupun kita sama bagaimana cara apapun tetap tidak menjadi suci. Ataukah binatang yang lahir dari salah satu keduanya, anjing dengan babi, sehingga melahirkan anaknya, maka anak daripada keduanya hasil daripada anjing dengan babi juga tidak akan suci dengan secara disama. Kemudian adapun yang dilahirkan daripada salah satu keduanya, itulah dengan cara anjing yang bersetubuhi dengan binatang-binatang yang lain yang suci, yang sehingga menghasilkan anaknya, ataukah babi dengan salah satu daripada binatang-binatang yang suci yang dapat melahirkan anaknya. Anak yang lahir daripada hasil salah satu daripada anjing dengan babi itu pula bahagian daripada binatang yang tidak akan suci kulitnya dengan secara disama. Kemudian bahagian pula daripada bangkai itulah tulang daripada bangkai, kemudian bulu-bulu daripada bangkai tersebut
itu semuanya merupakan najis, semuanya merupakan tidak suci, melainkan yang suci itulah adami, manusia. Karena manusia tersebut sebagaimana dalam Al-Quran menjelaskan, laqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam dengan cara Allah Ta'ala menjadikan bangkai daripada manusia itu berupa bangkai yang suci, bukan bangkai yang najis sebagaimana binatang-binatang yang lain. Itu pada fasal yang pertama. Kemudian pada fasal yang kedua, pada masalah yang selanjutnya, dan tidak boleh memakai segala bejana emas dan perak, dan boleh memakai selain keduanya bejana emas dan perak daripada segala bejana-bejana yang lain. Jadi pada pasal yang baru ini, yang selanjutnya menjelaskan tentang hukum memakai alat peralatan alias bejana-bejana yang terbuat daripada emas dengan perak, itu tidak boleh. Dengan secara hukum tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat daripada emas dengan perak. Itu ada alasan-alasan yang dibawakan oleh ulama. Alasannya adalah karena memang itu merupakan emas dan perak. Itulah alasannya. Dan ada juga ulama mengatakan alasan tidak boleh memakai bejana daripada emas dan perak dengan alasan karena menyakitkan hati orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Ada juga alasan seperti demikian. Kemudian selanjutnya di fasal yang baru, wasiwaku dan gosok gigi hukumnya disunahkan pada setiap segala keadaan, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang puasa. Dan dia hanya gosok gigi pada 3 segala tempat, itu terlebih bersangatan sunnah, yaitu ketika terubah mulut daripada sebab diam yang lama dan selain daripada diam yang lama, dan pada ketika bangun daripada tidur, dan pada ketika hendak mengerjakan solat. Jadi di fasal yang baru yang selanjutnya ini menjelaskan tentang hukum daripada bersiwak, hukum daripada bersugi. Itulah sunnah yang disunnahkan di setiap keadaan, di setiap kondisi disunnahkan kita untuk bersiwak, terkecuali satu tempat yang tidak disunnahkan untuk bersiwak, untuk mereka-mereka yang berpuasa. Terhadap orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, mereka tidak disunahkan untuk bersiwak ataupun sikat gigi. Kemudian ada 3 tempat yang sangat disunahkan untuk bersiwak, untuk sikat gigi, yang mana sunnahnya itu memang sangat dituntutkan oleh syarak untuk kita kerjakan, untuk kita bersiwak. Salah satu daripada demikian adalah di saat bau mulut kita berubah. Apakah sebabnya karena diam yang lama ataukah alasan-alasan yang lain yang menyebabkan bau mulut kita itu tidak seperti biasanya lagi, sudah berbau, baunya yang tidak sedap lagi, maka di saat itu disunahkan untuk bersiwak. Kemudian ada kala yang kedua, tempat yang sangat disunahkan untuk bersiwak, itulah di ketika kita bangun daripada tidur. Bangun tidur, kita disunahkan untuk bersiwak ataupun sikat gigi. Kemudian tempat yang satu lagi yang disunahkan untuk bersiwak, yang sangat disunahkan oleh syarak, itulah di saat kita hendak mengerjakan solat. Hendak mengerjakan solat, maka sangat disunahkan kepada kita untuk bersiwak. Karena hal demikian itulah siwak ini memang tercatat dalam sebuah hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la umirtukum bisiwak. Kalau bukan karena keberatan di atas umatku, maka sungguh telah aku wajibkan terhadap mereka untuk bersugi, untuk bersiwak. Memang karena Rasulullah memandang sisi kita itu menjadi keberatan untuk menjaga bersiwak, untuk menjaga sikat gigi selalu, maka syarak Rasulullah tidak mewajibkan untuk sikat gigi, hanya saja membuat hukum sikat gigi ataupun bersiwak itu sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat disunahkan, bahkan sunnah yang menghampiri kepada kewajiban, hampir kepada wajib. Begitulah kira-kiranya banyak sekali hikmah daripada bersiwak.
Salah satu hikmah yang paling kita harapkan daripada bersiwak adalah salah satu hikmah yang dibawa orang yang sering bersiwak, orang yang sering melakukan sikat gigi adalah dapat membawaki kepada mudahnya keluar ruh di saat kita meninggal. Di saat kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, nyawa kita diangkat oleh Allah, kita mudah untuk dikeluarkan ruh daripada nyawa kita. Itulah bahagian hikmah yang paling besar yang dapat kita petik daripada bersiwak. Begitulah kira-kira pembahasan kita pada malam ini. Pembahasan yang pertama mengenai tentang masalah kulit bangkai yang suci dengan secara disama, melainkan yang tidak akan suci dengan secara disama adalah kulit daripada bangkai anjing dengan babi. Kemudian di fasal yang kedua, masalah yang kedua menjelaskan tentang bejana yang tidak boleh kita gunakan adalah bejana yang terbuat daripada emas dan perak, selain daripada keduanya boleh. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang hukum daripada bersiwak, itulah sunnah yang sangat-sangat disunahkan untuk kita kerjakan. Dan ada 3 tempat yang sangat disunahkan yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah di saat kita bangun daripada tidur, ketika berubah bau mulut kita, dan yang ketiga di saat kita hendak mengerjakan solat. Itulah 3 tempat yang sangat disunahkan kita untuk bersiwak. Maka hanya ini yang dapat kita bahas pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga kita akan berjumpa kembali pada video yang selanjutnya. Dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.